pernyataan Presiden tentang pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2024 yang mencapai angka sebesar 5,11%. Itu seolah-olah menjadi berita gembira bahkan bagi Presiden sendiri, karena di situ juga diungkapkan di tengah negara lain yang mulai masuk jurang resesi, kita tumbuh 5,11%. Nah, tentu pernyataan ini harus ditelaah lebih dalam kalau seandainya kita ingin melihat apa yang sesungguhnya terjadi di perekonomian Indonesia. Misalnya kontradiksi antara sikap optimis tersebut dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Misalnya, tidak usah jauh-jauh dari sini, kenapa banyak lapak-lapak itu tutup. Itu persoalannya selalu pada menaiknya harga-harga bahan, kemudian naiknya sewa tempat. Itu tadi ada beberapa lapak di sekitar sini tutup. Saya kira itu juga banyak dijumpai di tempat-tempat yang lain. Artinya ada satu kontradiksi antara pernyataan secara makro oleh Presiden dengan realitas yang kita lihat sehari-hari. Artinya itu potret real ya. Apakah kemudian angka itu berbohong? Juga tidak. Penyebutan angka ekonomi tumbuh 5,11 itu juga tidak bohong. Itu adalah rekor dari potret makro ekonomi Indonesia kuartal pertama. Artinya kalau dalam satu tahun itu dibagi menjadi 4 kuartal, maka kuartal pertama Januari sampai April itu tercatat angka pertumbuhan 5,11%. Itu sebetulnya ya belum menunjukkan apa-apa, karena tahun 2024 itu masih ada 3 kuartal berikutnya. Nah, di beberapa stasiun televisi kemudian mengundang analis ekonomi atau pengamat ekonomi yang menanyakan bagaimana sebetulnya pertumbuhan ekonomi yang declare oleh Presiden di kuartal pertama 5,11 itu, apakah pertumbuhan yang berkualitas. Ya, salah satu pengamat mengatakan ya kita belum bisa mengatakan apakah pertumbuhan itu berkualitas atau tidak, karena angka itu nanti akan dinamis. Itu akan teruji apabila sudah memasuki kuartal kedua, ketiga, dan keempat di tahun berjalan. Juga sempat disinggung tentang komponen konsumsi yang itu menyumbang pertumbuhan cukup signifikan, dan government expenditure. Jadi kalau pertumbuhan dalam model makro itu ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, ada government, plus net export itu menunjukkan oleh BPS itu tahun 2024 kuartal pertama menunjukkan angka 5,11%. Dan sekali lagi itu angka makro yang kita belum bisa berkata apa-apa tentang kondisi ekonomi Indonesia, apalagi ke depan itu, bahwa itu untuk sekedar memicu optimisme ya tidak ada salahnya, tetapi kita tidak boleh terlena dengan pemaparan angka yang sifatnya makro, sementara catatan-catatan makro yang lain juga seringkali kita abaikan. Seringkali saya sebut bagaimana indeks Gini atau ukuran ketimpangan baik antar golongan pendapatan maupun antar daerah itu kita masih tinggi. Kemudian material power index yang mencerminkan ketimpangan yang sangat luar biasa di antara penduduk Indonesia itu juga merupakan
wajah real perekonomian kita. Nah, ke depan barangkali perlu diusulkan adanya konsep pertumbuhan ekonomi dalam hal ini berbasis pada konstitusi. Bagaimana pertumbuhan itu disebut berkualitas atau tidak, itu basicnya adalah konstitusi, terutama trilogi pasal 27, pasal 33 dan pasal 34. Salam konstitusi.